Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa belajar seperti biasanya walaupun tidak dengan tatap muka langsung. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran anak-anak dengan menuliskan kata hadir pada aplikasi pembelajaran online kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Di sini saya langsung akan membagikan kelompok. Pada satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, bunyi, kemudian kerjasama, dan saling menghargai dalam kebersamaan. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain dan menganggap suku bangsa sendiri sebagai suku bangsa yang terbaik. Di sini saya akan menanyakan kepada anak-anak semua, siapakah di antara kalian yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Siapakah di antara anak-anak yang berbeda asal daerahnya? Kemudian, bagaimana sikap anak-anak kepada teman-teman yang berbeda agama dan berbeda asal daerahnya dengan kalian? Silahkan anak-anak diskusikan dengan teman kelompoknya dan tuliskan jawaban tersebut pada buku. Berikutnya silahkan anak-anak baca teks yang judulnya Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 1, 2, dan 3. Adapun gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Adapun pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu tugas percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya berkumpul di rumah, menyiapkan peralatan, bekerja sama melakukan percobaan. Kemudian paragraf yang kedua yaitu gagasan pokoknya saling menghargai antar sahabat. Berikutnya gagasan pendukung, Siti dan Udin meminta izin sholat. Edo, Leni, Beni menunggu mereka sholat. Kemudian paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya melakukan percobaan dan gagasan pendukungnya tanggung jawab dan bekerja sama ikut dalam percobaan. Di Indonesia kita banyak memiliki perbedaan suku, agama, dan ras. Kita harus saling menghargai, salah satunya dengan mendengar dan menghargai pendapat teman walaupun berbeda dengan pendapat kita. Indera pendengaran adalah telinga yang berfungsi untuk mendengarkan bunyi. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Di antaranya ada seruling, angklung, kecapi, gendang, dan tifa, dan banyak lagi yang lainnya. Silahkan kepada anak-anak semua
sederhana untuk membuktikan tentang asal bunyi hingga sampai ke telinga pendengar. Di sini ada proses yang terjadi sampai bunyi bisa terdengar oleh telinga manusia. Mendengar mungkin terlihat seperti proses yang begitu saja ketika ada suara di sekitar kita. Namun, untuk bisa mendengar sebuah suara, ternyata ada proses yang panjang yang terjadi. Secara singkat, getaran yang dihasilkan dari bunyi ditangkap oleh berbagai bagian telinga, kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu bunyi oleh otak. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian dalam yang akan saling bekerja sama. Yang pertama, yaitu getaran dari suatu bunyi akan masuk ke telinga dengan melalui telinga bagian yang luar lebih dahulu, yang akan disalurkan ke gendang telinga. Nah, hal ini akan membuat gendang telinga bergetar, yang akan diteruskan ke bagian telinga yang disebut dengan rumah siput. Getaran yang sampai ke rumah siput ini dibantu oleh 3 tulang pendengaran, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Di rumah siput ada cairan yang disebut dengan cairan limfi yang juga akan bergetar dan menstimulasi ujung-ujung saraf pendengaran yang berbentuk seperti rambut-rambut. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, adapun kesimpulannya, di Indonesia banyak sekali perbedaan. Di antaranya ada suku, agama, dan ras. Dalam perbedaan inilah kita diuji untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Indonesia sangat rentan bisa pecah belah karena perbedaan ini. Jadi, sebaiknya kita bisa menghargai perbedaan ini dengan cara menghormati orang yang beda suku, agama, rasnya dengan kita. Dan ada berbagai bunyi yang terdengar di sekitar kita, mulai dari bunyi yang dihasilkan oleh kendaraan, bunyi yang dihasilkan oleh orang lain,